إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستحييه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين, para hadirin hadirat yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama sekali yang kami hormati para pengurus dan jamaah Masjid Nurul Akbar, khususnya yang sempat hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati dan yang kita banggakan, kawan-kawan dari BMB Bikers Muslim Bulukumba yang tidak pernah lelah untuk menyusuri setiap jalan dan lorong-lorong yang ada di Kabupaten Bulukumba dan luar Bulukumba untuk mengajak orang lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengajak setiap kita umat Islam untuk senantiasa menjaga salat kita, meningkatkan kualitas zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melalui berbagai macam cara. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga para pemirsa BMB melalui akun Facebook Bikers Muslim Bulukumba yang saya muliakan. Pada kesempatan ini saya mendapat amanah untuk menyampaikan tentang keutamaan kurban. Apalagi pada saat ini kita telah berada pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. 10 hari pertama bulan Zulhijjah memiliki keutamaan tersendiri sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah dan kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis. Bahkan Ibnu Rajab, salah seorang ulama besar, beliau menyampaikan dan kemudian menguraikan, menyebutkan beberapa perkataan ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama salaf yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah di mana kita sedang berada pada hari ini. 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah, 3 Zulhijjah sampai kemudian nanti persis tanggal 20 Juli di mana kita memasuki Idul Adha atau 10 Zulhijjah. Maka itu adalah merupakan bagian waktu yang sangat-sangat utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara uraian-uraian yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Rajab, beliau menyatakan bahwa kalau bulan Ramadan, waktu-waktu yang mulia itu adanya pada malam harinya, maka pada bulan Zulhijjah waktu-waktu yang mulia dan utama di sisi Allah itu adalah pada siang harinya. Saya ulangi, bahwa pada bulan Ramadan waktu yang paling utama di bulan Ramadan itu adalah malam-malam harinya, mulai dari maghrib sampai memasuki waktu subuh.
Disitulah kemudian ulama kita berkejaran untuk melakukan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi waktu malam mereka dengan berbagai macam kegiatan aktivitas untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara pada bulan Zulhijjah, waktu yang paling utama ada pada siang-siang harinya. Itu dapat dilihat dalam banyak kitab fikih dan kitab tentang al-fadail. Lalu kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa hari raya Idul Adha itu adalah Yaumul Hajjil Akbari, haji besar, haji akbar. Kapan itu? Pada tanggal 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah disebutkan oleh Allah kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hari haji besar. Kenapa kemudian hari haji besar? Karena memang pada saat itu jamaah haji sedang menuju ke Mina untuk kemudian mereka melakukan lempar jumrah. Jumrah 1, jumrah 2, jumrah 3, lalu kemudian kembali lagi ke tempat mereka di mana mereka menginap. Tetapi yang terpenting bagi kita bahwa 10 Zulhijjah sebagai puncak dari 10 awal bulan Zulhijjah ini adalah Yaumul Hajjil Akbari, adalah hari yang mulia di sisi Allah yang disebutkan oleh Allah sebagai hari haji besar. Nah, pada hari itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalus salihu afdalu indallah." Hari di mana Allah Subhanahu wa taala sangat dimuliakan. Tidak ada hari yang sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala selain daripada ayyamul usyur, 10 hari di awal bulan Zulhijjah ini. Jadi ada 10 hari, inilah amalan yang paling, inilah hari-hari yang utama di sisi Allah. Dan Rasulullah menyebutkan bahwa amalan yang paling utama, amalan yang paling afdal untuk kita lakukan pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah adalah hiraqatud dam, adalah dengan kita mengalirkan darah, dengan kita berkurban, mengalirkan darah dengan kita berkurban. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini nanti saya akan jelaskan sedikit tentang manfaat sosial, manfaat dari sisi fadilahnya, manfaat dari sisi ekonominya, manfaat dari sisi sosial kemasyarakatnya dan seterusnya. Itu yang kita akan jelaskan pada malam hari ini. Maka pertama-tama hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa amalan yang paling afdal untuk kemudian kita lakukan pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah adalah hiraqatud dam, dengan kita mengalirkan darah dengan hewan-hewan kurban yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sampaikan, fasholli li rabbika wanhar. Lakukanlah salat karena Tuhanmu, wanhar dan berkurbanlah. Wanhar dan berkurbanlah. Ayat ini diawali dengan sebuah penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk penegasannya? Allah menyatakan, inna a'tainakal kautsar. Manusia, sesungguhnya kami telah memberikan kepada kalian al-kautsar, rezeki yang banyak, nikmat yang banyak, karunia maigana reki pang Allah Subhanahu wa taala, al-kautsar, harta yang banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karunia yang begitu berlimpah yang terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Fasholli li rabbika wanhar, sebagai konsekuensinya dibalik daripadanya banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita, fasholli, lakukanlah salat, wanhar dan berkurbanlah. Itu perintah langsung dari Allah. Maka jangan heran kalau kemudian misalnya ada saudara-saudara kita dari kalangan mazhab Hanafi yang kemudian mewajibkan yang namanya zakat, dinamanya kurban. Mereka dari mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, kemudian mengatakan bahwa berdosa seorang muslim kalau dia tidak berkurban. Ayatnya mana? Hadis ini. Dalilnya mana? Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang sudah saya sebutkan tadi. Walaupun ulama-ulama yang lain dari berbagai macam mazhab, termasuk mazhab Syafi'i, kemudian Hambali, mereka kemudian menyebutkan bahwa hukum
berkurban itu adalah sunnah yang sangat-sangat ditekankan oleh Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kurban itulah salah satu ibadah yang sangat-sangat diutamakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai kemudian ulama-ulama kita terdahulu, ala Ibnu Taimiyah, ada Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ada kemudian murid-muridnya Imam Syafi'i, murid-muridnya Imam Ahmad, ketika kemudian menjelang Idul Adha, mereka terus berupaya untuk mengumpulkan dana, mengumpulkan uang mereka, sekadar saving atau menabung untuk apa? Supaya nanti pada saat mereka memasuki Idul Adha, ada hewan kurban yang dapat mereka persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya beliau menyebutkan, man wajada sa'atan, atau kemudian dalam redaksi yang lain, man kanat lahu sa'atun, siapa yang memiliki keluasan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, falam yudhi, lalu kemudian dia tidak berkurban, fala yuqarribanna musallana, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami. Ini ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, bahwa kengka anareke pang Allah Subhanahu wa taala rezeki maiga. Tiap bulan angka gajinnah. Pura itu macam 50 cengke, alhamdulillah mega si barang parana, apalagi kokoi mega si mak balutire porang. Ya berpuluh-puluh juta. Tetapi kadang-kadang manusia merasa miskin, na bilang dek gaga duitku kasih. Andre sene duitku bela depa gaga. Padahal banyak jualnya, hanya karena dia pura-pura dan berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanya untuk mengelak saja. Padahal jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian kita kembali kepada harga kambing pada saat ini atau harga sapi pada saat ini yang mungkin sekitar 2 juta per orang gitu ya, atau minimal sekitar 1,6 juta. Sebenarnya ringan jika misalnya bisa menabung setiap bulan. Mudah-mudahan nanti ini ke depan juga menjadi program BNB dengan warga-warga yang memiliki kemampuan. Kalau masih jomblo, ya cukuplah dengan menabung untuk menikah dulu ya. Perlu toro. Tapi kalau misalnya memiliki kemampuan dengan menabung untuk kurban, oh alhamdulillah, jempol banget kalau ada orang yang begitu gitu kan. Dia ajak bapaknya, dia ajak tantenya, dia ajak omnya dan seterusnya. Om, kita ada namanya tabungan kurban. Di mana? Ada di BNB, ada di Basnas, ada di komunitas yang lain. Supaya apa? Alhamdulillah mereka punya upaya untuk menyisihkan sebahagian dari hartanya. Untuk apa? Untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau misalnya ada PNS, tinggal disisihkan setiap bulan misalnya 150.000 dalam 1 bulan, pada akhirnya nanti di akhir tahun sudah dapat berapa itu banyak kalau misalnya ada seorang padangkan, ada seorang pengusaha, setiap bulan ya setiap hari dia menyisihkan 5.000 rupiah, di akhir bulan dia mendapatkan 105.000 rupiah. Jadi sebenarnya ini adalah sesuatu yang ringan, cuma kadang-kadang pada saat itu mega pale di mega nasabak masek kila di pang Allah taala. Tapi kemalabo kila di pang Allah taala natak 5 sebu misiso kitu 35.000 rupiah dikali 365 hari berapa? Sekitar 1.800.000 persis dengan angka untuk seekor kambing atau 1 bagian sapi. Nah bilang enak-enak itu bilang begitu. Nah kita saya mah susah maman ready. Tapi tidak, itulah pengorbanan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, seorang Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau menyatakan begini, ada 2 bentuk pengorbanan untuk Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengorbanan mempersembahkan yang terbaik untuk Allah. Apa itu? Yang pertama adalah akikah, kemudian yang kedua adalah kurban. Siapa yang melakukan kedua hal ini, dia berupaya untuk mengakikah anaknya, kemudian yang kedua berupaya untuk selalu berkurban setiap tahun, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menggantikan segala uang dan biaya yang dia keluarkan dalam melakukan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi tinggal sebenarnya kita mau melakukan pola-pola di dalam hidup kita, dan alhamdulillah di Kabupaten Bulukumba ini sudah banyak ya. Di 2018 yang lalu jumlah sapi
Di Bulukumba itu yang disembelih itu sekitar 1.300 ekor sapi. Jumlah kambing sekitar 300. Di situ kemudian saya membuat sebuah penelitian kecil terkait dengan peran Idul Adha dalam meningkatkan ekonomi umat. Ternyata sangat besar. Kenapa? Oh, perputaran uang hanya untuk kurban sekitar 13 miliar di Kabupaten Bulukumba. Perputaran uang untuk Idul Adha hanya untuk mensuplai hewan kurban yang ada di Kabupaten Bulukumba itu sekitar 13 miliar. Dagingnya dapat dirasakan oleh saudara-saudara kita yang fakir miskin. Dagingnya dapat dirasakan oleh saudara-saudara kita para penghafal Al-Quran. Dagingnya dapat dirasakan oleh saudara-saudara kita yang membutuhkan. Sementara keuntungan dibalik daripada penjualan hewan dapat dirasakan oleh para pengusaha dan juga para peternak. Itu dari sisi ekonominya. Makanya penting untuk kemudian kita ada sentuhan-sentuhan kepada orang-orang kaya. Tapi alhamdulillah kita tahu betul bahwa Indonesia dalam penelitian yang dilakukan oleh beberapa lembaga filantropi dan lembaga zakat internasional, Indonesia dikenal sebagai sebagai negara yang paling dermawan. Dan di antara provinsi-provinsi yang paling dermawan yang ada di Indonesia adalah Sulawesi Selatan. Dan ternyata Kabupaten Bulukumba masuk sebagai 3 besar kabupaten yang paling dermawan yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, itu juga kemudian yang saya bilang, weh magamito barakakna to Bulukumba. Iya, kalian BMB setiap Jumat bagi-bagi makanan bersama dengan ada pejuang subuh juga bagi-bagi makanan, lembaga-lembaga yang lain dan seterusnya, berbagai macam relawan bermunculan. Ini patut untuk kemudian kita pertahankan. Kenapa? Karena dengan itulah Allah menurunkan berkahnya kepada kita semua. Nah, kau baiklah di barakahna pang Allah subhanahu wa ta'ala, semakin banyak orang yang tersentuh dengan hewan kurban kita, insya Allah maka akan sedikit demi sedikit mereka akan semakin dekat dengan Allah dan kemudian menjauhi kemaksiatan itu. Kenapa? Karena pada satu sisi lonjakan di sisi ekonomi itu semakin meningkat. Kemudian yang kedua dari sisi penerimaan manfaat dari bantuan-bantuan yang ada yang diberikan oleh lembaga-lembaga dan komunitas-komunitas itu membuat mereka semakin sadar, oh bahwa engkau mupi pang Allah Ta'ala nareka rezeki nak kasih. Nah, perhatikan mupa pang Allah subhanahu wa ta'ala melalui tangan-tangannya BMB, melalui tangan-tangannya pejuang subuh, melalui tangan-tangannya lembaga-lembaga yang ada di Kabupaten Bulukumba ini. Dan itu yang membuat mereka menyadarkan dirinya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka pada malam hari ini karena saya diminta berbicara tentang keutamaan kurban, maka keutamaan yang pertama bahwa dengan kita berkurban maka kita telah menunaikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Nasaba parenta repode di pang Allah subhanahu wa ta'ala, fasalli li rabbika wanhar, tunaikanlah salat dan berkurbanlah. Bahkan di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi sudah saya sebutkan, man wajadah sa'atan, siapa yang memiliki keluasan rezeki, kelapangan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, falam yudhi, lalu kemudian dia tidak fala yuqarribanna musallana, ajakna nama DP Allah dia rona memelepek Nabi tanah melepek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah dia mendekat ke tempat hari raya Idul Adha bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kurban ini adalah sebagai salah satu upaya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sekaligus untuk merealisasikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, keutamaan yang kedua jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadisnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa amalan yang paling afdal yang dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah dan hari-hari setelahnya adalah dengan kita mengalirkan darah. Apa itu? Dengan berkurban. Bahkan di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, setiap bulu pada hewan kurban yang kita sembelih, maka di situ ada kebaikan. Pada setiap bulu dari hewan kurban yang kita sembelih untuk Allah Subhanahu wa taala,
di situ ada kebaikan yang Allah siapkan buat orang-orang yang berkurban itu. Bayangkan dikihitun nih kira-kira saya akan bulu-bulun na ibu. Mulai pola di rupa nama terulau di lima nanok dia aja nasaga na kira-kira bunya. Berapa bulunya kira-kira? Disitulah kemudian kalau kita kemudian ingin menghitung-hitung karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita, la tuhsuha, kebaikan Allah itu sungguh sangat banyak kepada kita dan kita tidak akan mampu menghitung kebaikan itu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sendiri yang mencari kambing, beliau sendiri yang kemudian mengikat kambingnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian menidurkan kambingnya, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyembelih sendiri kambingnya. Dan kemudian hadza min Muhammadin wa ali Muhammad. Inilah persembahan kami dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Wan ummati Muhammadin lam yudhi. Dan ini adalah persembahan kami dari umatnya Nabi Muhammad yang belum pernah berkurban. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan betapa pedulinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai dalam sebuah kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengumpulkan hewan kurban lebih 60 ekor, dan ketika sudah mencapai sekitar 40 ekor disembelih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matengan dikasih Nabi ta, kemudian dia berikan pisaunya, Ali silahkan lanjutkan, ini Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menjadi saksi bahwa setiap darah hewan yang mengalir itu disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan begitu Allah memberikan keberkahan kepada sahabat-sahabatnya yang berkurban. Makanya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa hewan kurban itu Allah berikan balasan kepada orang yang berkurban sebelum darahnya sampai di tanah. Saking besarnya pahalanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berkurban, sebelum darahnya sampai ke tanah, Allah sudah kasih balasan kepada orang yang berkurban. Itulah kedahsyatan dan keutamaan dibalik daripada hewan kurban yang kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang membayangkan, bilang, nah kadang-kadang itu lehernya pakai ke tanah, siapa tahu itu darahnya langsung ke tanah. Jangan dibayangkan, tapi yang jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan kepada kita bahwa sebelum darah itu sampai ke tanah, Allah sudah kasih balasan pahala, balasan kebaikan buat orang yang berkurban karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, innal hasanati yudhibnas sayyi'ah. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan menghilangkan keburukan-keburukan kita. Jadi ini adalah kaidah yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, bahwa semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, semakin berkurang dosa. Semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin banyak dosa yang dihapuskan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan sayang kepada kita dan Allah akan semakin cinta kepada kita. Nah, salah satu bentuk takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita menyembelih hewan kurban itu. Dalam beberapa pengajian-pengajian atau dalam beberapa kesempatan-kesempatan, pada saat menjelaskan tentang kurban ini, sering ada yang bertanya, paling tidak ada selalu 3 pertanyaan yang disampaikan oleh orang banyak. Yang pertama, boleh tidak saya memakan, kalau saya yang berkurban, boleh tidak saya memakan hewan kurban saya? Pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, itu hewan kurban boleh kira-kira disimpan sampai beberapa hari. Bahkan sekitar 3 hari yang lalu pada saat di Bontosunggu ada ibu-ibu yang kemudian bertanya, Pak,
boleh gitu hewan kurban dibikin apa, dibikin bakso. Ya ini kreasi saja gitu kan. Boleh aja kira-kira hewan kurban dibikin bakso. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana toh sih pada hukumnya kalau kita ramai-ramai berkurban dong? Satu sapi untuk 300 orang. Ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan seperti ini sudah disampaikan oleh ulama-ulama kita terdahulu, dan mereka telah menjelaskan hal itu semua melalui tulisan-tulisan dan penjelasan-penjelasan mereka. Nah, yang pertama, boleh nggak kalau kemudian misalnya saya yang berkurban, lalu kemudian saya juga yang memakan hewan kurban saya? Hukum dasarnya boleh, tidak ada masalah. Dan itu juga sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surah Al-Hajj, ya, ayat 28, fakulu minha wa at'imu al-ba'isal faqir. Fakulu minha, makanlah sebahagian dari hewan kurban yang Anda persembahkan untuk Allah, wa at'imul ba'isal faqir, dan kemudian berikan sebahagian kepada orang yang sengsara lagi fakir. Ini petunjuk langsung dari Allah terkait dengan pola pembagian hewan kurban. Pola pembagian hewan kurban. Maka orang yang berkurban boleh dia memakan hewan kurbannya sendiri, satu. Yang kedua, kalau kemudian misalnya sebahagian dari hewan kurbannya itu mau dibagikan kepada orang lain, maka dahulukan para fakir miskin. Kenapa kemudian para fakir miskin yang kita harus dahulukan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah? Karena bisa jadi saudara-saudara kita yang fakir miskin itu kalau beli daging saja na susah. Apa? Beli mairo saja na susah. Amal ditimbang-timbang tang maka susana. Apalagi pun dalam beli daging tas 1 kilo 2 kilo. Maka dengan kita berkurban lalu kemudian dia rengi kasih si kantong-kantong, ia kasih tengah kantong pola di kurbata, maka itu yang kemudian membuat mereka turut meningkatkan gizi mereka. Makanya kalau kita di Basnas itu ada namanya program kurban online. Pada saat ini kurban online Basnas untuk siapa? Saudara-saudara kita yang ada di pelosok. Untuk siapa? Saudara-saudara kita yang ada di pinggir, di pesisir. Kenapa kemudian pesisir, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Karena orang-orang di pesisir konsumsi ikan mereka jauh lebih tinggi dibanding daripada makanan-makanan yang lain. Sehingga kemudian mohon maaf, biasanya orang pesisir itu agak-agak tinggi tensinya sedikit. Karena memang apa namanya? Ya selalu sangim pejje menandre kan begitu. Sangim barang pejje. Nah, kemudian saudara-saudara kita yang ada di pegunungan, yang ada di pelosok, aman remotoi daging itu kan kata Pak Boting atau kan kok akikah. Meli daging, mau jalan dari pelosok sana sampai ke kota naik ojek, 50.000 memang ojeknya satu kali jalan. PP 100.000, DP pengali dagingnya 150 sen di kilo. Dia butuh 250.000 hanya untuk membeli 1 kilo. Nah, makanya kami selalu menyampaikan masjid-masjid yang banyak berkurban, kalau ada kita kurban di situ 10 ekor, kirim ke kampung-kampung itu tak 4 ekor 5 ekor. Kan kita yang ada di kota ini biasa aja gitu ya, tak Cina-Cina kasih undangan lauman rekonro. Iya, kirim di pojong subuh. Pokoknya kongkang kasih Cina-Cina makan konro lagi. Tapi alhamdulillah saya turut menikmatinya. Kalau secara langsung Pak beri, pokoknya sambil menyamato disedih. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu diantara faedah-faedah keutamaan dibalik daripada berkurban, bahwa hewan kurban kita, daging kurban kita itu dapat meningkatkan gizi saudara-saudara kita yang ada di pelosok, saudara-saudara kita yang ada di pesisir, dan juga saudara-saudara kita yang ada di pesantren-pesantren. Kenapa? Anak-anak kita di pesantren itu kudu majarah siseng itu menre daging. Kecuali kalau pesantren-pesantren yang elit ya. Karena sudah teratur. Hari pertama ikan, hari kedua daging, hari ketiga ini, hari keempat daging, hari kelima dan seterusnya. Tapi kalau pesantren-pesantren kodong yang mohon maaf duafa,
santri nah duafa, guru-guru nah duafa, bangunannya juga ciri khas duafa. Bagaimana dagingnya mereka, gizinya mereka? Maka alangkah indahnya kalau kemudian sebahagian dari hewan kurban itu kita bawa ke pesantren, kemudian kita berkurban di sana bersama dengan para santri. Itu apa? Untuk meningkatkan gizi mereka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi secara hukum bahwa kalau orang itu berkurban, maka boleh bagi dia memakan daging kurbannya, dan kemudian sebahagian dibagikan lagi. Bahkan kalau di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya bisa dilihat di kitab Bulughul Maram, itu hewan kurban itu dibagi 3. Fakulu minha. Yang pertama, hewan kurban yang kita makan sendiri. Kemudian yang kedua, kita bagikan kepada orang lain. Waddakhir minha. Kemudian yang ketiga, ini yang kita simpan-simpan. Kita simpan-simpan sebahagian. Kalau bahasanya orang-orang dulu di apa itu ditaruh-taruh apa desoy di agasan naro ibu? Apa namanya itu? Dendeng. Disimpan-simpan ya, baru kemudian keringkan 1 bulan 2 bulan kemudian apa sih dialah di agasan di sanggar-sanggar atau apa sih di nasional sama kestin sana. Nah, itu biasanya kan ada orang-orang kita terdahulu begitu. Kenapa dulu? Karena memang dulu susah sekali. Jarang kata magere sapi atau magere bembe atau magere jarang. Nah, makanya kadang-kadang mereka kemudian disimpan dulu sebahagian. Nah, pola ini juga ada di dalam hadis Rasulullah, bahwa daging kurban itu sebahagian dimakan, sebahagian dibagikan, sebahagian disimpan, iddikhar. Soal yang menyimpan ini siapa? Boleh orangnya, boleh orang lain. Nah, makanya sekarang ada program namanya program Kornet. Kornet itu daging yang kemudian disimpan, kemudian dimasukkan ke kaleng. Setelah dikalengkan, baru kemudian dikirim ke pelosok-pelosok tertentu. Nah, 1 kaleng bisa dinikmati oleh 5 orang, 1 kaleng bisa dinikmati oleh 1 kakak, 2 kaleng bisa dinikmati oleh beberapa kakak di sana. Nah, itu dikalengkan, kemudian diberikan kepada saudara-saudara kita. Sudah ada banyak pengelolaan modern terkait dengan daging kurban tadi. Kenapa? Karena sangat-sangat banyak. Dan itu juga yang terjadi di Saudi Arabia. Bayangkan kalau misalnya jamaah haji, seluruh jamaah haji dari berbagai macam negara berkumpul di Saudi, sekitar 2.500.000 orang, dan semua berkurban karena itu memang sebuah kewajiban. Berarti ada 2.500.000 ekor kambing. Iga nepal capuk kira-kira 2.500.000 ekor kambing. Iga lepas capuk ki. Kalau onta, 1 onta 7 orang, tinggal dibagi 7, 2.500.000 orang dibagi 7, maka akan lahir sekian juta onta. Makanya penting ada namanya pola-pola modern untuk menyimpan daging kurban itu, untuk kemudian dikirim kepada saudara-saudara kita yang sangat-sangat membutuhkan. Kemudian pertanyaan yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasa tongnya ada yang bertanya, boleh jika kemudian itu hewan anunya disimpan? Boleh kalau saat hukum asalnya disimpan. Lalu kemudian, Pak, saya ku simpan tongi tapi ku bikin bakso. Bilang boleh ya, simpan-simpan tongi bikin bakso, tapi aja nih kebalo bakso na do. Nah sengaja lo masapa hewan kurban napa lo sina bakso. Na balu sih. Kau masih dek nana manu itu. Yang paling bagus itu apa? Ya kita bikin bakso. Kalau mau bikin bakso, baru undang semua orang. BMB sini ke semua kan bakso gratis. Bojong subuh sini ke semua masyarakat Mundal Akbar dan seterusnya. Kemudian menikmati bakso itu silakan saja, tidak ada masalah. Apalagi kalau selain ada bakso, kita tambah tomi di situ konrona, kita tambah tomi di situ es buana, kita tambah tomi di situ dengan nasi mandinya dan seterusnya. Wah, dahsyat dunia ini. Kenapa? Di situ ada unsur berbagi. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ini disebutkan, diabadikan oleh Allah. Orang yang suka berbagi makanan kepada orang banyak itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Mereka adalah hamba-hamba kesayangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang suka berbagi makanan, yut'imuna at-ta'am, kepada orang-orang yang dicintainya, kepada orang miskin. Nama mereka diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, bahwa mereka akan senantiasa menjadi hamba kesayangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka suka berbagi kepada sesama. Jadi kalau dibilang di konroi boleh tonji, kalau di konro, di baksoi boleh tonji.
asal aja kibalu edukasi sengaja mak gere tekek di laut sekek di si kantong-kantong ronge. Di sana mak gere lagi, barangnya kuntum temen Allah si kantong-kantong. Pergi lagi sana orang mak gere sana pinjam lagi. Napa kumpul ke nampan abalu? Ini yang tidak beres. Ada yang begitu, tidak ada jadi bulu kumba. Di ujung-ujungnya di Indonesia Nabi bilang Ustaz Maul. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada salah satu adab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa siapa yang ingin berkurban maka tidak boleh mencukur rambutnya, tidak boleh motong kuku sampai setelah selesai kurban. Jadi itu adabnya. Jadi kupuran mendaftar sejak hari kemarin, hari apa itu? Hari Minggu, hari Minggu apa hari Senin ya? Ya, hari Ahad kemarin sampai kemudian selesai lebaran, ibu bapak sampai selesai memotong hewan kurban, ya kita hindari dulu untuk memotong rambut kita dan memotong kuku kita. Idza dakhala al-ashra wa indahu udhiyah yuridu an yudhhiya fala ya'khudanna sya'ran wala yaqlimanna udhfran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang itu sudah memasuki 10 hari pertama di bulan Zulhijjah wa indahu udhiyah dan dia sudah memiliki hewan kurban, maka dia tidak memotong rambutnya dan juga tidak memotong kukunya. Itu diantara adab dari Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada redaksi yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fala yamassa min sya'ratin wa basharatin syai'a. Janganlah dia mengambil sedikit pun dari rambutnya dan dari kukunya, syai'an sedikit pun. Itu yang tidak boleh ya. Siapa tahu ada yang bilang malampek nih anu biluak nukroh apalagi ada batatom yang warna-warna putih begitu. Jangan ki cabut ki, karena itu termasuk di dalam larangan Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah para bapak dan para ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Tapi sebelum saya tutup, mungkin ada di antara para bapak dan para ibu yang mau menanyakan sesuatu terkait dengan kurban ini. Kalau tidak ada ya, ada yang mau ditanyakan Bu, Pak? Ada, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Rian dari Masjid Babus Salam. Boleh enggak kalau saya berkurban atas nama orang yang sudah meninggal, misalnya orang tua kita, ibunda kita, ayahanda kita? Ini masuk dalam babus sadaqati alal abwain, bolehnya bersedekah atas nama orang tua yang telah meninggal dunia itu. Jadi kita berkurban atas nama mereka sebagai bagian daripada bersedekah atas nama mereka. Dan itu boleh-boleh saja, sebagaimana dalam hadis Sa'ad bin Ubadah ketika ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang kepada beliau dan kemudian dia menyatakan, "Tufiya abi wahai Rasul, baru saja orang tua saya meninggal. Ayukaffirullahu anhu in tasaddaqtu anhu." Jika saya bersedekah atas nama bapak saya itu, apakah Allah akan mengampuni dosa-dosanya? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menyatakan, "Na'am yukaffirullahu anhu." Sahabatku, silakan Anda bersedekah atas nama bapak Anda yang sudah meninggal itu, dan Allah mengampuni dosa-dosa orang tua Anda. Ini yang menjadi dalil dari sebahagian ulama kita yang membolehkan berkurban atas nama orang yang sudah meninggal, dan itu sah-sah saja, dibolehkan saja dalam beberapa mazhab. Bagaimana dengan dagingnya?
karena ini namanya sedekah. Ini lagi perbedaan pendapat di sini gitu ya. Bagaimana dengan sedekah itu? Apa boleh enggak kalau misalnya kita yang berkurban atas nama bapak ta, tapi kemudian kita sendiri yang makan gitu. Kita ini logika pendeknya seperti ini. Kita sudah menyerahkan kepada orang. Kita sudah mensedekahkan ini kepada orang. Apalagi kita bersedekah atas nama bapak kita, maka seharusnya kita jangan lagi ikut-ikut di situ menikmatinya. Itu logika manusianya. Tapi secara hukum boleh enggak? Secara hukum justru boleh, Ji. Tapi makanya hukum itu kan selalu tidak, kadang-kadang bilang, logikanya tidak nyampe ke situ. Tapi secara hukum ya, sebagian ulama kita membolehkan. Boleh, tidak ada masalah. Itu masuk dalam bab as-sadaqah. Sama halnya ketika kemudian ada orang tua kita mewakafkan sesuatu atas nama orang tua kita. Mewakafkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala atas nama orang tua kita. Lalu kemudian wakaf itu di atasnya dibangun masjid. Boleh enggak saya salat di atas masjid itu? Boleh. Kenapa tidak? Contoh yang paling logis lah. Misalnya yang sekarang masjid yang sekarang dibangun oleh BNB. Nah, makanya cepat-cepat dibangun, bersedekah semua. Ya, bersedekah untuk pembangunan masjid BNB di sana, di Bocoi. Dia kan harta ini sudah diwakafkan kepada BNB oleh anak-anaknya beliau gitu kan. Sekarang akan terbangun masjid. Boleh enggak anak-anaknya masuk di masjid itu sementara dia sudah berikan kepada orang lain? Ya boleh, kenapa tidak? Nah, jadi tidak ada masalah gitu. Bilang beses, aku kurasa saya tompo mewakafkan, saya tompo tidak bisa masuk sholat. jadi secara hukum boleh gitu kan. Ada lagi yang lain? Oke, Bang Bri, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Oke, baik. Iya. Diambil mie dagingnya baru dibawa BNB. Diambil mie dagingnya baru kita makan rame-rame. Iya. Bapak Ibu saudara-saudari kan dimuliakan oleh Allah. Nah, ini pertanyaan Pak Bri Musafir ini sangat bagus. Yang pertama, itu satu kambing berarti satu orang. Atau kalau satu ekor sapi tuntut itu 7 orang. Sebenarnya orang di situ sudah mewakili dengan keluarga yang ada di dalamnya. Sama halnya dengan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkurban. Di dalam keluarganya Nabi ada siapa? Ada Sauda. Di dalam keluarganya Nabi siapa? Ada Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada siapa? Ada Fatimah. Pada saat itu juga ada Ali yang sudah berpisah rumah gitu kan. Tetapi Rasulullah kan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau berkurban atas nama keluarganya, ahli baitihi. Kalau ahli baitihi itu adalah ahli baitnya orang-orang yang masuk dalam kakak. Kalau hari ini itu kakaknya, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman supaya dalam pencatatan administrasi tidak double-double kalau dimuat ke semua namanya kayaknya tidak muat ke semua. Ada Pak Musafir namanya nomor 1, Musafir bersama dengan istrinya dan dengan 2 orang anaknya. Terlalu panjang nih. Nah, cukup 1 namanya Pak Musafir, nanti itu sudah mewakili istri dan anak-anaknya, atau dibalik nama istrinya kan gitu. Jadi boleh 1 orang saja yang tercatat di situ, tapi itu sudah mencakup dengan seluruh orang yang ada di dalam keluarga itu. 1. Yang kedua, boleh jadi dagingnya nanti kalau berkurban Kak diambil sebagian, boleh. Jika kenapa tidak? Boleh, silakan Pak Musafir, asal jangan tongki seperti Yanu dong. Kita Yanu. Itu Yanu makroba mutoi. Tapi seluruh bagian alaman yang lo di bolana. Misalnya begini,
Rata-rata kalau kita korban itu kan sekitar 80 kilo. 80 kilo daging, gitu kan? 1 ekor sapi, berarti 11 kilo satu bagian. Aja nano. Iya, 1 kilo mau bagi-bagi di situ, bawa ke rumah 10 kilo nah. Kalau begitu paling ikut ton nama kiri. Artinya apa? Ada bagiannya al-ba'isul faqir, ada untuk saudara-saudara kita yang fakir miskin yang kita berikan kepada mereka. Tetapi dalam pembagian ini lebih fleksibel. Artinya apa? Asal jangan kita tongsi semua ambil kido. Begitu ji. Atau misalnya kita dibagi 7 ki, nanti kemudian masing-masing bagian ini nah kasih lagi orang fakir miskin. Misalnya ada tetangga sebelah kanan kasih 2 bagian, tetangga sebelah kiri 3 bagian, tetangga di depan 5 bagian, tetangga belakang 10 bagian. Dia sudah mengambil 11 kilo, ditambah dengan dagingnya 5 kilo, berapa mi? Ada 16 kilo. Maka dibagi-bagi lagi ke tetangga-tetangganya, khususnya al-ba'isul faqir, yang fakir miskin itu. Saya kira begitu bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku dimuliakan oleh Allah. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat kita semua. Oh iya, boleh, silakan Mbak. Salam. Dia selaku ya. Ini problem sosial kita juga. Allah masapak daging, nasabaya lo enang inungan. Ada yang begitu. Mudah-mudahan semakin berkurang di masa yang akan datang. Jadi memang ini penting untuk kemudian kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing, bahwa soal penyaluran kurban itu silakan kepada para panitia, dan panitia harus bertanggung jawab terkait dengan orang-orang yang berhak mendapatkan atau di dalam menentukan orang-orang yang mendapatkan bahagian hewan kurban itu. Mereka yang paling bertanggung jawab. Bahwa misalnya karena kita tidak tahu sampai kemudian hewan kurban kita dinikmati oleh saudara-saudara kita yang masih jauh dari masjid melalui pesta miras, biarlah Allah Subhanahu wa taala yang tetap memberikan pahala kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada mereka hisab. Ada satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang bersedekah. Pada saat pertama keluar, dia ingin bersedekah kepada orang fakir miskin. Tetapi ternyata di pertengahan jalan uangnya itu jatuhnya kepada pencuri. Satu. Besoknya dia keluar lagi untuk bersedekah karena memang dia suka bagi-bagi. Ternyata uangnya ini diambil oleh perzina. Ya, perzina yang ambil uangnya. Tapi kan dia tidak tahu. Kemudian yang ketiga, dia bersedekah lagi. Tetapi kemudian ternyata sedekahnya ini diterima oleh orang yang suka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan uang itu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini dalam sebuah hadis yang sangat-sangat panjang disebutkan bahwa orang itu tetap mendapatkan pahala dari Allah.
Artinya kita yang berkurban, sekalipun nanti hewan kurban kita salah alamat, kita orang yang berkurban tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi penting juga untuk disampaikan kepada panitia untuk tetap berhati-hati dan sangat-sangat bertanggung jawab terhadap hal itu. Ya, siapa tahu, ya kita doakan saja mudah-mudahan aman hewan kurban, nasalai ki jama-jaman naro kasih. Ya. Kita doakan mami mudah-mudahan dengan kita kasih dia hewan kurban, dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Umumnya kalau kita di Basnas itu kalau kita kasih zakat kemudian kita kasih sedikit sentuhan-sentuhan rohani. Sesekali kita datang kepada dia, Pak, talo masumpah jam Pak, talo matarahe Pak. Itu alhamdulillah biasanya mereka akan menyadari sendiri perbuatannya dan mereka kemudian alhamdulillah menjadi orang yang akrab dengan Masjid Allah Subhanahu wa taala, dia hijrah. Betul, ada hadis dari Nabi yang menyatakan wala ya'kulu ta'amaka illa taqiyun. Ada hadis dari Nabi, janganlah makananmu dikonsumsi atau dimakan kecuali oleh orang yang bertakwa. Janganlah makananmu dimakan kecuali oleh orang yang bertakwa. Memang ada hadis seperti itu, tetapi tidak mutlak bahwa setiap orang yang memakan makanan kita harus toma sumpah jam mana Pak. Kita juga tidak bisa membatasi itu di dalam kehidupan sosial kita, bahwa serimpi masuk di masjid yang boleh masuk di rumahku macam makanan dan seterusnya. Justru dibalik daripada itu semua ada keberkahan-keberkahan dan ada berbagai macam manfaat untuk saudara-saudara kita. Itulah Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bermanfaat buat kita semua. Sebagai kesimpulan, yang pertama, bahwa dengan kita berkurban maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya kepada kita dan Allah pasti akan memberikan ganti yang lebih baik. Yang kedua, dari sisi sosial, dengan kita berkurban maka kita telah membantu saudara-saudara kita untuk meningkatkan gizi mereka, menjaga keakraban dengan mereka, dan juga membantu para pengusaha untuk terus menggulirkan usaha-usaha mereka melalui hewan kurban kita. Sesuai dengan potensi di Bulukumba itu sekitar 13 miliar per tahun uang yang bergulir untuk kurban. Kemudian dari sisi ekonominya, bahwa dengan berkurban maka kita telah berupaya untuk terus menggerakkan ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Bulukumba ini. Itulah para bapak, para ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.